Di fanatik is okay, nggak ada No, masalah tentang no, fanatik itu no, orang seseorang. Kenapa no. anda harus apa namanya larang orang kalau mau fanatik? Iya, itu fanatik dia tuh. Tapi aku mengeluarkan statement, aku itu terganggu karena orang-orang yang fanatik terhadap agama. Contohnya mereka itu azan pagi-pagi, orang orang lain terganggu, gitu. Orang fanatik bisa, sorry, go ahead, salah, go ahead, salah. Perbaiki dulu visimu, nggak keluar suaramu itu. Orang fanatik bisa aja lah, padang, iya kan? Nggak ada masalahnya orang fanatik. Iya kan, yang cuman masalah itu cuman anda aja yang masalah dengan orang fanatik. Kamu aja bisa tadi diskusi sama Sirik. Kamu ini gimana ngomongnya? Kamu aja tadi protes ngomong dengan Sirik. Orang pakai burka begini, orang ke publik ini keganggu segala macam pakai burka. Itu kan orang-orang fanatik. Kamu protes tadi sama Sirik itu. Sekarang kamu bilang apa salahnya orang fanatik? Kamu aja yang protes dengan Sirik tadi. Ini kok kayak diskusi kain sarung gitu, mutar-mutar tapi yang diputarin itu nggak tahu gitu. Gimana nih orang diskusi? Parah, tes, bentar, siapa yang protes padang? Aku nggak protes. Pertanyaan yang saya jawab itu bahwa di daerah kita itu dilarang untuk pakai burka, bukan saya. Itu padang, aku nggak protes orang mau pakai apa, kayak pakai mau pakai burka, kayak nggak pakai burka, kayak mau pakai celana apa nggak pakai celana, silakan. It's not me, gitu aja. Ngapain aku protes orang-orang yang demikian? Bukan urusan saya itu. Kalau aku protes, nggak suka aku orang fanatik itu. Kalau fanatik untuk dirinya sendiri di rumahnya nggak apa-apa, tapi kalau udah mengganggu aku, mengganggu orang lain, itu udah salah. So karena kepercayaan kita itu jangan mengganggu orang lain gitu. Makanya aku bilang seperti azan tadi itu mengganggu orang gitu. Orang, ada orang sakit, orang punya anak, orang udah tua, orang capek kerja segala macamnya gitu. Makanya aku kasih konsekuensi. Oke, nggak apa-apa azan, cuma radius 1 kilometer itu cuma satu orang gitu. Bukannya setiap RT RW itu azan semua gitu. Ini ada waktunya yang terlambat 5 menit di musola itu, ada waktunya yang cepat 5 menit gitu. Jadi bersaut-sautan gitu, nggak indah kedengarannya lagi. Kalau satu orangnya oke gitu, ini banyak, itu yang aku protes tadi. Ya mungkin ini apa namanya unek-unek yang kau berikan di Nusa Enam. Tapi memang kita mau cari solusi ini tentang ini. Cuma mungkin untuk cari solusi di sini itu bukan pada tempatnya, ya kan? Bagaimana orang asing itu supaya ditiadakan di Indonesia itu, khususnya di daerah Anda. Nah, mungkin Nggak kalau saya bisa kasih itu, sebentar ditiadakan. bro, aku mau selesaiin dulu, Bang. Uh, Mungkin ini saya punya advice saja ini. Kalau didengar apa enggak ya terserah aja. Mungkin kamu paling bagus ngomong sama imam-imam di daerah kamu itu. Iya kan, bikin penyuluhan bahwa sekarang itu tak apa namanya sudah begini, kita itu jangan pakai asan-asan melulu, pakailah teknologi yang sudah ada. Bicara sama imam-imam di sana tuh, bikin penyuluhan. Begini cara makainya teknologi ini sekarang. Ya kan, kalau jam 4 itu kau setting jam kamu sekian. Nanti dia jalan sendiri nanti bangunin kamu. Nggak usah kamu teriak-teriak pakai toa. Itu mungkin salah satu jalan paling terbaik. Apa namanya padahal. Percuma tiap rumah itu ada radio tape, kaset gitu. Kalau orang Kristen juga kalau pagi-pagi itu kan sedang sering dia kita dengerin renungan renungan pagi gitu. Itu mereka nggak mengganggu ke tetangga gitu loh. Ini yang harus kita contohkan. Tiap rumah itu kita harus sediakan gitu loh. Jangan semua satu itu pakai toa gitu.
privasi masing-masing lah gitu, individual sendiri gitu. Potong dikit Bobby. Ini Bobby, potong dikit sebentar. Ini ada hubungannya dengan kebudayaan juga ya. Satu, dulu itu pakai toa karena masjid itu ada di mana, ya kan? Dan satu masjid itu lingkarannya mungkin puluhan kilometer gitu. Jadi untuk itu maka ada toa supaya masyarakat itu bangun, ya kan? Itu benar. Tapi satu, saya bisa ngerti di Padang juga kalau di Jakarta misalnya ya, di Jakarta itu kadang-kadang sangat dekat gitu, dekat sekali dari misalnya 4 masjid itu paling juga cuma 200 atau 300 meter. Nah di situ mereka sendiri tidak gimana ya saya bilangnya ya, mungkin satu dari masjid itu misalnya ada bagusnya, terus mereka ganti-gantian, jadi azan itu tetap ada, harus tetap ada gitu. Itu ada hubungannya dengan kebudayaan kita juga di Indonesia gitu. Tapi kalau macam dibilang si Padang tadi, kalau tiba-tiba sekalian semuanya, itu malah nggak bisa kita dengar dengan baik azannya itu gitu loh. Itu yang diprotes, bukan tidak boleh atau tidak atau mengganggu gitu. Salahnya itu kan akhirnya tidak dengar sama sekali gitu, karena campur baur gitu. Islam ini orang azan itu dibilang nggak, orang beragama itu kalau dibilang nggak tahu teknologi, dia juga tahu teknologi gitu. Zaman Nabi mana ada toa-toa itu, nggak ada, itu teriak aja itu berapa pasir itu ya, teriak, cari tempat yang tinggi, teriak kita naik supaya kedengaran sama orang gitu. Ini udah jelas orang dekat itu masih juga pakai toa gitu. Ini teknologinya bukannya untuk mempermudah gitu, jadi dia itu bisa pakai teknologi untuk mengganggu gitu, bisa pakai toa lagi gitu. Itu jarak cuma nggak sampai 1 meter itu ada lagi itu musola gitu, pakai toa juga. Yang satu pakai toa lagi, bersaut-sautan gitu. Nah, mungkin si Pada itu bisa kasih solusi sama kau itu Padang. Mana si Paga ini? Kau diam aja kau Paga. Mana Pagi adalah itu dia keren aja, dia itu tukang azan itu. si sirik lagi tuh. Ini mental orang Indonesia nih, selalu diprotes gitu langsung melempem dia gitu loh. Ini contoh-contoh Indonesia gitu loh, diprotes sedikit langsung melempem. Apa kayak gini orang? Bobby, aku nggak melempem Bobby. Aku orang berpendidikan gitu. Aku menghargai seorang yang sedang berbicara gitu. Yang kedua, kalau aku usaha berdiskusi, aku akan melawan argumentasi, bukan individunya. Si Bobby jangan didengar itu. Bobby mana bisa dia kasih topik gitu. Yang paling dia dengerin orang terus nyeletuk sana sini, nyeletuk sini sana gitu, kayak gitu. Mana mampu si Bobby bikin topik. Ya sangat disayangkan sekali gitu. Tapi kalau ketidakmampuan itu justru menjadikan suatu momok kita untuk mencari kelemahan seseorang. Ketidakmampuan kita itu justru tidak dijadikan menjadi pelajaran untuk bagaimana saya itu bisa berdiskusi melawan argumentasi seseorang, bukan individu seseorang gitu. Gini juga yang aku nggak suka itu ya, tentang tata kota ya, tata perumahan itu. Aku beli rumah ya, udah beli rumah, udah siap rumahnya, udah dihuni, nggak tahu-taunya bikin musola di samping rumah aku lagi. Ada rencananya gitu, mau bikin musola. Jangan di sini lah aku bilang. Ya, karena planningnya dari sini. Kalau dari awalnya dia bilang ya, aku sengaja beli tempat itu yang agak sunyi tempatnya, bisa mana mandang gitu ya. Kembali kita dari kerja itu, kita itu ini orang but aku lagi. Kita kembali kerja kita tuh tenang gitu. Ini nggak taunya bikin musola, itu nggak jauh dari tempat aku. Ini kan udah salah ini. Aku udah bilang aku itu nggak mau gitu. Tapi rencananya mau dibikin juga di sana.
Nah sekarang dang, kalau udah terjadi begitu ya kan, terus yang berkepentingan